Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji bersama kitab Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawi, di mana dalam kitab ini akan kita bahas sebagian hikayat dan nasihat dari 40 hadis pilihan dari salah satu ulama besar, Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis pertama, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihimal ladaini huma asahhul kutubul musannafah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Bukhari dan Muslim. Hikayat atau cerita terkait. Diceritakan kelak di hari kiamat, datanglah seorang hamba dengan membawa pahala amal kebaikannya layaknya gunung, saking banyaknya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara, barang siapa memiliki hak atas orang ini, maka datang dan ambillah hak kalian. Kemudian orang-orang datang mengambil hak-hak mereka, hingga pahala amal baik hamba tersebut habis tak tersisa. Ia pun kebingungan karena tak lagi mempunyai pahala amal kebaikan. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mempunyai pahala simpanan untukmu yang tidak dilihat oleh siapapun dari makhlukku. Hamba itu menjawab, apakah itu wahai Tuhanku? Allah menjawab, yaitu niatmu
untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya aku telah menulis kebaikan tersebut dan melipat gandakan pahalanya 70 kali. Diceritakan kelak di hari kiamat, datang seorang hamba untuk menerima buku catatan amal kebaikannya. Ia menerimanya dengan tangan kanan, artinya amal baiknya jauh lebih banyak daripada amal buruknya. Di dalam buku catatan itu tertulis pahala haji, jihad, dan sedekah yang tidak satupun ia kerjakan. Hamba tersebut berkata, "Wahai Tuhanku, ini bukanlah buku catatan amal perbuatanku. Sesungguhnya aku tidak mengerjakan kebaikan yang tertulis di dalamnya." Kemudian Allah bersabda, "Itu benar buku catatan amalmu, karena sesungguhnya kamu telah hidup cukup lama, dan kamu selalu berkata, 'Seandainya aku memiliki harta, maka niscaya aku akan menunaikan haji. Seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan bersedekah.' Maka aku mengetahui semua itu dengan kesungguhan niatmu, dan aku berikan padamu pahala itu semua." Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keistimewaan. Dalam kitab syarahnya diterangkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setidaknya meriwayatkan sebanyak 593 hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Sayyidina Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa suatu ketika pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memukul tanah dengan cambuknya seraya berkata, "Diamlah wahai gempa, aku adalah orang yang adil. Jika aku bukanlah orang yang adil, maka hancurlah aku, Umar." Gempa itu pun seketika berhenti dan tak pernah terjadi lagi gempa sedahsyat itu. Diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima surat dari Umar bin As yang berisikan bahwa air sungai Nil tidaklah melimpah seperti biasanya, kecuali dengan menumbalkan seorang gadis muda yang dilemparkan ke dalam sungai. Sayyidina Umar pun membalas surat itu dan memerintahkan Umar bin As untuk melempar surat balasan itu ke sungai sebagai ganti dari tumbal. Maka mengalirlah sungai Nil dengan air yang selalu melimpah. Yang tertulis dalam surat balasan itu, "Sesungguhnya jika engkau, sungai Nil, mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Dan jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka sesungguhnya kami tidak membutuhkanmu." Sejak itu, air sungai Nil selalu melimpah.